sambungan dari coretan Bunda Wenda. Tulisan ini untuk putraku. Mohon maaf guys, buat kalian yang menunggu part 2-nya. Sebenarnya kita udah reaction sampai habis. Sebenarnya guys. Sebenarnya, tapi dasar. Kami nggak tahu waktu itu handphone. Kami kan yang rekam pakai handphone. Sementara pakai handphone karena belum ada kamera. Jadi ada alarm bunyi di handphone. Ketika bunyi kami matikan, ternyata tuh langsung mematikan juga videonya. Jadi kami tuh ngerekam sampai selesai. Ternyata nggak terekam. Jadi mohon maaf. Tapi dapat juga satu part. Betul. Dan ini aja part keduanya. Jadi pastikan kalian pantengin channel ini. Betul. Jangan lupa di subscribe ya. Nonton videonya sampai habis. Habis. Ini dia Reaction-nya. Saya akan bacakan guys ya. Dan harus proses pemeriksaan kejiwaan, lalu pemeriksaan tempat tinggal kami layak atau tidak. Jadi kami mengikuti dengan sabar. Walau suami saya kadang bilang, kenapa sulit banget sih prosesnya? Saya jawab, nggak apa-apa. Anggap aja proses sulit ini jadi proses saya hamil anak ini. Jadi tiap anak punya cerita beda-beda. Oh my god. Dan tak lama keputusan pengadilan akhirnya menetapkan hak asuh kami yang dihadiri bapak dan ibu kandung Betra sebagai saksi di pengadilan. Kami bahagia sekali. Jadi punya keluarga baru saat ini di NTT dan kami hidup normal setiap harinya. Saya pikir selesai pemberitaannya. Ternyata tidak. Kedekatan saya dengan anak saya diartikan beda oleh mereka-mereka yang punya pikiran beda. Kurang ajar. Di sini sekalian saya jelaskan bagaimana kami membagi tugas tentang anak dan kami yang tahu anak ini seperti apa. Kenapa mereka menggiring sesuatu yang kurang baik tentang kedekatan anak ini? Sampai tentang ASI saja dibahas. Padahal jika di keyakinan kami pun bila itu sudah meminum ASI, maka dia sudah sedarah. Awal saya masih geleng-geleng kepala saja. Tapi kok lama-lama semua jadi berlomba-lomba menghujat hal yang sangat salah. Tapi sudut pandang saya di sini melihat mereka yang membuat meme tentang kami ada beberapa pandangan aku aja sih. 1. Karena dia tidak termasuk anak yang dapat perhatian masa kecilnya. Mungkin dia punya waktu untuk pikiran kotor sehingga tak punya waktu untuk pikiran bersih. Hobi membuat fitnah, mereka itu cara mereka bahagia. Ini tampar banget sih nih guys buat mereka para haters. Ini sih pandangan aku aja. Kalau kata orang mereka sirik sama kehidupan kita. Ya, betul. Apa yang disirikin? Kami sama aja dengan kalian, tapi menggunjing public figure itu menjadi banyak yang lihat. Sehingga itu dijadikan acuan buat mereka untuk terus gayung bersambut. Tangan kami tak mampu menutup kicauan mulut dan jari-jari mereka di luar sana. Tapi segala hinaan mereka kami serahkan ke Tuhan. Oh my God. Karena Tuhan punya cara menegur umatnya. Aku tak mau keluarga aku membalas. Kalau kami membalas, apa bedanya kami dengan mereka? Oh my God. Jadi kami memilih untuk fokus membesarkan anak-anak kami saja. My God. Kami tidak mau pemberitaan yang kurang baik jadi mengganggu perkembangan anak kami. Subscriber di sini, semoga gak ada yang kayak gitu ya. Enggak, Bun. Nggak, Bun. Kami nggak, Bun. Simple aja. Suka ya follow. Kalau nggak suka jangan buang waktumu untuk menghina sesamamu. Hidup ini terlalu singkat. Jadi buatlah hidup bahagia. Kalian bahagia tanpa merugikan atau menyakiti orang lain. Kenapa saya bilang begitu? Karena setiap ucapan yang kita lakukan untuk cacian pasti akan ada dampaknya. Betul banget, yes. Coba kita berpikir, kalau hinaan itu terjadi pada anak kita, ponakan atau saudara kita, apa yang kita lakukan? Itulah posisi kami. Dampak pasti ada, tapi kami memilih mendoakan saja untuk mereka yang menyakiti kami. Kenapa mereka didoakan? Ya karena mereka
tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini kasih. Firman banget. Jadi biar Tuhan yang ubah segalanya. Semangat Onyo. Dan maafkan sebelum mereka berucap maaf. Oh my God. Semangat Nyo. Abaikan semua ya dek. Ayah bahagia banget ya. Alasan kenapa anak kami tidak boleh pegang gadget. Ya ini jawabnya, perkembangan teknologi yang terlalu cepat untuk penggunanya. Betul banget. Sehingga tak ada saringan membuat kami harus mengambil keputusan ini. Dan Sinyo memahami keputusan ayah bundanya dan menjelaskan, fokus sekolah ada nyanyi dulu ya Nyo. Dan Sinyo selalu jawab, iya bunda. Tanpa saya perlu menceritakan tentang apa yang terjadi, komentar-komentarnya. Tapi saya tahu ini bisa menjadi hal baik untuk perkembangannya. Bunda keren. Karena pernah ayahnya nanya ke Sinyo, Nyo kalau ada orang yang bicara buruk tentang kita bagaimana? Jawaban polos anak itu, kenapa dia ngomongin kita? Emang salah kita apa? Kita kan nggak ngomongin mereka. Lalu ayahnya bilang, ya cuma tanya aja Nyo. Tapi kami jelaskan lagi, Nyo kita nggak bisa paksa orang suka dengan kita. Kita nggak bisa paksa orang cinta dengan kita. Kita nggak bisa larang orang mau ngomong apa tentang kita. Jadi kita harus siap apapun itu. Dan jawaban Sinyo, iya ayah. Oh my God, selalu lama ada ayah bunda, oh Nyo tenang. Dan ayahnya jawab, ayah bunda selalu ada buat Onyo, Thalia, dan Tania. Setiap akhir pembicaraan pasti dia kiss pipi dan peluk kami. Anak itu sweet banget. Dia selalu menceritakan tentang masa lalunya. Tapi jika itu kurang baik, kami cepat alihkan supaya tidak menjadi ingatan lagi untuk pikiran anak itu. Yes. Saya sadar betul bertemu anak ini di usia 14 tahun, jadi ingatannya baik yang baik, atau pahitnya diingat semuanya. Tapi keputusan kami dia memulai hidup baru dengan kami tanpa membawa hal-hal yang mengganggu ingatannya. Wih bunda keren banget sih. 14 tahun bukan hal yang singkat. Jadi kami yang perlu bersabar dan hati-hati menghadapi anak usia belasan. Anak usia belasan butuh arahan yang betul. Butuh arahan mana yang bisa dia ikuti dan dia hindari. Kita harus jadi sahabat juga untuk dia bercerita dengan suasana hatinya. Melatih anak untuk jujur kepada orang tuanya. Untuk Sinyo, kelak aku akan dewasa, akan membaca tulisan ini. Walau kau tak lahir dari rahimku, tapi perjuangan kami untuk Onyo tidaklah mudah. Cintai dan sayangilah keluarga besarmu di NTT, bapak ibumu, opa omamu, kakak dan adikmu, om dan tante, semua yang sudah mendoakanmu. Ayah bunda hanya meneruskan dan membimbing kamu sesuai doamu setiap malam yang kamu ucap sebelum kamu tidur. Oh my God, iya ini doa dia nih waktu pas masih di NTT saya. Jadi anak yang baik dan jadilah terang untuk sekelilingmu. Ayah bunda tak bisa memberi apa-apa selain doa dan untuk setiap langkahmu. Kalau kata ayah, Onyo harus jadi kepala ya, jangan jadi ekor. Itu pesan ayah kan. Kalau setiap kalian bicara berdua, oh my God, jadi kepala guys, jangan jadi ekor. Peluk Onyo selalu dan tak lepas dari bunda, ayah, Thalia, dan Tania. Ini paling sedih Kici yang ngajak. Kici.
God. Jakarta 14 April 2020. Sarwenda. Aduh. Asli, Oh my God. banjir banget. Saya suka banget tulisan coretan dari Bunda karena itu mencerminkan perkataan Tuhan sih, firman Tuhan banget. Firman Tuhan Kasih, mengampuni, yang Kristen paham. menjadi terang, menjadi kepala, tidak menjadi ekor. Betul. Keren banget. Ini kami Ampunilah reaction yang mereka. kedua kali tapi Betul. nangis tetap Betul. Mengampuni mereka yang nggak tahu apa yang mereka perbuat. Itu firman banget, guys. Betul. Dan kita sebagai anak Tuhan juga harus menjadi terang. Sekalipun disakitin, ya kan? Ya. Sekalipun kita diguncingin orang atau kita dihina orang, tapi kita tetap munculkan terang itu. Gitu. Kita tunjukkan bahwa kita anak Tuhan. Bahkan tadi dibilang memaafkan sebelum mereka berucap maaf. Betul. Waduh my God. Itu namanya kata-kata yang luar biasa. kasih yang tanpa syarat. Betul. Mengasihi orang tanpa syarat gitu, walaupun dia menyakiti kita gitu, guys. Ya, semoga ini juga menjadi berkat buat Ya, kalian, keren banget. buat kalian yang muslim juga, menjadi berkat untuk kalian semua juga, menjadi acuan untuk kita lebih lagi mengasihi sekeliling kita ya. Apapun yang terjadi, yang kita terima dari mereka juga yang tidak sesuai dengan hati kita, tapi kita dapat bisa membalasnya dengan kasih. Betul guys. Oke guys, jangan lupa di like, comment, and share, dan Yes. jangan lupa di subscribe. Yes. Thank you so much buat semuanya. Bye.